Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Anas Arifudin dari channel Barokah Farm Temanggung. Oke teman-teman semuanya, sahabat ternak, saat ini kita berada di sebuah kandang kelinci miliknya seorang pemuda, seorang peternak kelinci sukses. Beliau berternak kelinci sekaligus mengolah kelincinya menjadi produk-produk siap konsumsi yang tentunya sangat mantap ya. Langsung saja kita bertemu dengan narasumber kita pada kesempatan ini. Kita kenalan dulu ya. Selamat sore Mas, bisa kenalan ya dengan sahabat-sahabat Barokah Farm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sahabat ternak Barokah Farm ya. Ya. Saya Fahri Asmara. Kebetulan di sini saya pelihara kelinci dan mengolah olahan kelinci. Kemudian dengan Mas. Kenalkan, nama saya Nanang, teman Mas Fahri, lagi mengembangkan jenis kelinci pedaging. Kelinci pedaging, oh ya. Mungkin ini kita di sini aja biar enak ya. Mungkin yang jadi pertanyaan teman-teman, karena sebelumnya ini kita pernah bahas tentang kelinci pedaging jenis New Zealand terutama. Nah, yang pengen saya tekankan pada teman-teman pada kesempatan ini adalah tentang kelinci itu bisa diolah menjadi apa saja sih dagingnya gitu kan, atau mungkin nanti bisa ceritakan pengolahannya seperti apa dan keuntungannya seperti apa, kira-kira prospek usaha di produksi olahan daging kelinci. Ya, kalau kelinci itu pada umumnya seperti daging pada ternak lainnya, bisa diolah jadi abon, bisa diolah jadi bakso, nugget, kemudian banyak pesanan yang langsung bisa dikonsumsi, antara lain rendang, rica-rica, sate, ataupun semur, ataupun opor itu juga bisa. Kalau peminatnya paling banyak untuk saat ini? Kalau saat ini abon banyak di kalangan ibu-ibu untuk nyuapi anaknya yang jarang makan sayur ya. Itu banyak yang pesen abon ke saya untuk jadi bahan lauk anak-anaknya. Kalau dari segi prospek usahanya gimana nih Mas? Mungkin bisa di prospek usahanya ini tentu sangat menjanjikan ya, karena persaingan untuk olahan daging kelinci itu masih minim ya dibanding dengan binatang yang lain ya. Kalau misalkan ini ya, sebagai contoh, kalau Mas Fahri atau Mas Nanang mengolah seekor kelinci gitu ya, seekor kelinci itu misalkan dibuat sate gitu ya, ini bisa jadi berapa, dan umumnya kelinci yang dipakai untuk produksi itu seberapa itu, atau bobot minimal berapa, kemudian pas produksi sampai keuntungannya mungkin bisa diinfokan sedikit saja buat teman-teman. Oke, kalau dari saya sendiri, karena belum saya komersilkan, artinya belum saya jual secara beruntun ya, atau setiap hari. Jadi hanya menerima pesanan. Misalkan ada pesanan satu keluarga minta tolong dibuatkan rendang atau rica-rica. Saya biasanya kelincinya saya arahkan untuk timbang hidup. 1 kilo hidupnya itu 40.000. Nah, jadi biasanya yang minimal itu 2,5 kilo. 2,5 kilo. Ya, kemudian ongkos masak itu kalau semuanya biasanya 50.000, tapi kalau rendang saya tambahkan lagi 10.000. Karena untuk kelapanya kan ekstra ya. Ya, jadi kalau untuk rendang per ekor kelincinya dengan bobot
2,5 kilo saya ambil 60.000 untuk ongkos masaknya. Jadi kalau untuk kelincinya bobot 2,5 berarti 40.000 kali 2,5 berarti 100.000. Di 160 itu bisa untuk 8 sampai 11 porsi. Wow, ya cukup Gitu. ini ya. Ya, kalau keuntungannya ya lumayan lah, bisa per ekornya bersih antara 35 sampai 40.000. Ya sangat menjanjikan sekali ya, apalagi apa namanya, mungkin seiring dengan apa namanya pemikiran masyarakat ya, pengonsumsi daging. Karena mungkin daging kelinci ini dikenal dengan daging yang sangat rendah sekali kolesterol ya, sehingga ini akan menjadi pangsa pasar yang menarik, mungkin ini pangsa pasar bagi apa namanya teman-teman pengkonsumsi daging yang sudah tahu benar akan daging. Mungkin ini juga dengan Mas Nanang ya. Mas Nanang paling sering mengolah apa, Mas? Saya sebagai supplier ini. Oh, jadi penyetor daging. Ya. Ini kan saya nggak nyetornya di mana-mana, di restoran, di saung, di mana. Oh gitu ya. Kalau apa namanya, yang usia biasanya dipotong itu usia 3,5 bulan. 3,5 bulan sudah siap potong ya. Rata-rata berat 2,5, 2 kilo. 2,2 minimal sudah dipotongnya. Oke. Mungkin apa ya, dari teman-teman juga yang berminat mungkin bisa pesen bahan olahan dari kelinci ke Mas Fahri, ataupun kalau yang ingin daging ya, daging bisa ke Mas, bahan bakunya ke Mas Nanang. Dan mungkin nanti kita akan sertakan kontak beliau berdua di kolom di bawah ini ya, nanti akan kita sertakan. Dan mungkin pesan buat teman-teman nih, kira-kira yang mau melirik usaha budidaya maupun apa namanya pengolahan daging kelinci, satu pesan saja lah mungkin buat teman-teman. Kalau pesan saya bagi para peternak itu, bisnis kelinci sangat menjanjikan. Dalam kurun waktu 5 tahun ini, setiap tahun stok kurang dan semakin meningkat, permintaan semakin meningkat. Oke, wow, mantap sekali. Mungkin Mas Fahri? Kalau dari saya, untuk para terutama kaum hawa, jangan ragu ya. Dan jangan risau makan daging kelinci. Insya Allah halal, banyak manfaatnya, kolesterol paling rendah dibanding daging yang lain. Ya. Tambah kesuburan. Kalau mitosnya iya sih, tapi secara medis karena proteinnya tinggi, non kolesterol, nah bisa masuk ke ya, semua kalangan, mau anak-anak, mau ibu hamil, tidak hamil, orang tua, sudah 50 tahun ke atas masih aman dikonsumsi. So guys, teman-teman dengar sendiri dari peternak dan pengolah daging kelinci. Mungkin pesan dari Mas Nana maupun Mas Fahri bisa jadi acuan buat kita semua, terutama bagi ibu-ibu ya, bagi kaum hawa, jangan takut bayangan ya. Jangan mau konsumsi jangan bayangin moncongnya ya, tapi lihat rasa dan khasiatnya untuk kesehatan ya. Jadi itu saja, terima kasih mungkin Mas Nana, terima kasih Mas Fahri, semoga sukses semuanya. Itu saja untuk konten kita kali ini. Kita nanti juga akan perlihatkan bagaimana hasil olahannya tentang pengolahan daging kelinci. Sekian dari saya, Anas Saruhuddin dari kandang Mas Fahri melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budidaya.